Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Daniswara Bahtiar. Saya dari kelas R6C. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan tentang pemahaman saya sendiri mengenai pengertian akhlak dan keutamaannya, adab atau etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam, dan yang terakhir pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Masuk ke tema yang pertama. Akhlak ialah sebuah sistem nilai value atau norma yang mengatur tindakan pola sikap manusia atau tingkah laku di muka bumi. Jadi apa saja sih pola-pola sikapnya? Jadi pola yang dimaksud adalah berbagai macam pola hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan juga alam. Nah, terus apa sih keutamaan dari akhlak ini? Dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan, sehingga manusia tidak akan berbuat dosa. Nah, namun bukan itu saja nih keutamaan dari akhlak, bukan itu saja keutamaan dari akhlak. Ada lagi, akhlak mulia pada seseorang menjadikan segala kegiatan di kehidupan berjalan dengan sempurna. Pada akhirnya akan meraih kehidupan yang bahagia. Nah, ada dua jenis akhlak nih. Yang pertama ada akhlak mahmudah. Arti akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji yang dimiliki seseorang. Termasuk akhlak terpuji karena sangat penting seorang muslim memiliki akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam praktik kehidupan sehari-hari, akhlak mahmudah dapat digolongkan beberapa kategori, yakni kejujuran tingkah laku yang baik, malu, rendah hati, murah hati, dan kesabaran. Nah, yang kedua ada akhlak mazmumah. Kebalikan dari arti akhlak mahmudah, akhlak mazmumah berarti akhlak tercela atau buruk. Karena tergolong sebagai akhlak tercela, sudah sewajarnya seorang muslim menghindarinya. Sementara itu, beberapa kategori akhlak mazmumah tersebut yakni bergosip, mencuri, dan iri hati, serta sifat-sifat yang merugikan orang lain. Nah, teman-teman, seperti halnya ada beberapa contoh nih aspek akhlak dari Rasulullah dari berbagai aspek. Nah, untuk jadikan sebagai contoh buat kehidupan kita masing-masing. Yang pertama itu ada akhlak Rasulullah sebagai suami sosok Nabi. Nah, beliau sebagai suami selalu mengerjakan pekerjaannya sendiri. Ia tidak membebani istrinya jika pekerjaan itu bisa dilakukan sendiri. Contohnya ketika Rasulullah menjahit bajunya yang robek dan membantu istrinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedua ada akhlak Rasulullah sebagai kepala negara. Ini kita bisa jadiin contoh ya. Akhlak beliau sebagai pemimpin ini memiliki karakter yang sangat sederhana. Dan juga beliau tuh mendengar selalu rakyat atau umatnya. Nah, yang ketiga ini ada akhlak Rasulullah sebagai pembisnis. Nah, Rasulullah ini dikenal jujur ketika menjajakan dagangannya. Apabila ada barang yang berkualitas buruk, beliau tidak akan menipu pembeli hanya demi meraup keuntungan. Bukan itu saja, tapi haruslah disiplin dan berdedikasi yang tinggi terhadap apa yang kita kerjakan. Yang keempat, ada akhlak Rasulullah sebagai ayah. Nah, ini beliau mengajarkan kita nih untuk berperilaku penuh cinta kasih dan bertanggung jawab sebagai sosok ayah bagi anak-anaknya. Nah, bahkan beliau memberi contoh nih ketika anak kita sedang pulang sekolah nih, kita harus menyambutnya dengan penuh senyuman dan kasih sayang. Yang kelima ada akhlak Rasulullah sebagai sahabat dan teman. Beliau dikenal lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan mereka dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Bukan itu saja, sifat toleransi, dermawan dan tidak sombong juga diajarkan beliau dalam pertemanan atau sahabat. Masuk ke tema kedua. Nah, kenapa sih kita harus mengedepankan etika atau adab dalam pembelajaran? Nah, dikarenakan dengan mempelajari adab, maka kita jadi mudah memahami ilmu. Sebab kepintaran tidak ada artinya, teman-teman, apabila seseorang tidak memiliki adab atau etika. Nah, dari situlah mengapa begitu pentingnya adab ini, sehingga Allah sendiri pun menempatkan adab ini itu yang paling utama. Nah, sebab kepintaran pun tidak akan ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab. Ilmu bisa saja menjadi berbahaya bagi pemiliknya dan orang lain karena tidak didampingi dengan adab. Itulah menurut saya
Mengapa kita juga harus memahami peran penting menanamkan adab pada proses karakter peserta didik yang baik. Nah, karena kan di era yang saat ini adab dan karakter itu mulai pudar oleh perkembangannya zaman nih. Banyak peserta didik atau anak-anak gitu, orang tua yang mengabaikan betapa pentingnya adab dan karakter di dalam dunia, baik di dunia pendidikan. Bahkan ada kata hiasan nih yang mungkin semuanya udah pernah dengar nih. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasa tanpa harum. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan nih dari di atas. Jadi orang yang berilmu sudah pasti beradab, tapi orang yang beradab belum tentu berilmu. Ya. Nah, masuk kita ke tema yang ketiga. Nah, secara garis besar setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu yang pertama, ada menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan. Kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia, bahkan kehidupan manusia itu sendiri. Sebab Islam pun menjunjung tinggi atas keadilan dan kebenaran. Yang kedua, ada menegakkan keadilan, nilai-nilai kemanusiaan. Nah, secara genealogisnya nih, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat maqasidu syariah yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan sendiri adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat itu sendiri. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seseorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorongnya terwujudnya kemaslahatan umat. Masuk ke tema nomor 4, musyawarah itu sendiri adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Bermusyawarah adalah anjuran dari Al-Quran dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan permasalahannya berdasarkan petunjuk Allah di dalamnya. Nah, di sini ada etika dalam berdemokrasi. Satu prinsip dasar dalam Islam adalah prinsip musyawarah, yang berarti konsultasi dan diskusi dalam mengambil keputusan. Musyawarah merupakan bentuk partisipasi aktif dan inklusif dari semua anggota masyarakat untuk kesepakatan yang saling menguntungkan. Prinsip ini mendorong partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan masyarakat dan negara. Nah, terus ada lagi dalam Islam, pemimpin atau penguasa diberikan otoritas untuk mengambil keputusan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh agama dan prinsip-prinsip hukum Islam syariah. Namun, pemimpin diharapkan untuk memperhatikan kepentingan rakyat dan mempertimbangkan masukan mereka melalui musyawarah dan konsultasi. Nah, selain itu, konsep amanah atau amanat juga penting dalam Islam. Amanah berarti tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan mengurus urusan mereka dengan adil. Nah, seorang pemimpin muslim diharapkan untuk bertindak bertanggung jawab, adil, transparan, dan akuntabel dalam menjelaskan semua tugasnya. Nah, Islam juga mendorong keadilan sosial dan kesetaraan di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini berarti bahwa setiap individu
terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis, memiliki hak yang sama dan diakui sebagai warga negara yang setara. Dalam konteks politik, ini dapat diwujudkan melalui pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak mendapatkan pendidikan, dan hak partisipasi politik. Nah, jadi kesimpulan yang etika demokrasi di atas yang dijelaskan. Nah, yang pertama itu ada adil atau adalah, artinya dengan kita adil akan berdampak baik dari berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan lurus dan bijaksana bagi semua orang. Yang kedua ada memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Karena jika seseorang sudah tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan kepada dirinya sebagai individu, tentu akan bermasalah jika harus menerima kepercayaan menyangkut banyak orang. Nah, yang terakhir ada tanggung jawab atau al-masuliyah. Nah, setiap muslim wajib nih menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Nah, kalau kita tidak bisa bertanggung jawab, semua hal apapun dan pekerjaan apapun akan berantakan dan tidak akan terstruktur. Yang terakhir ada kebebasan atau al-huriyah. Nah, kebebasan ini wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Nah, kebebasan seperti apa? Ya, kebebasan berpendapat. Nah, akan tetapi jangan sampai kebebasan ini dilakukan tanpa kendali sehingga merugikan lingkungan sekitar. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.